Ada itu sana puhurnya. Puhurnya. Bisa aja malam. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surga. Amin. Bisa lagi membahas masalah kemarin, masalah sholat sudah ya. Sholat yang hadir dan sholat yang gaib. Sekarang ketika habis sholat, jenazah itu dibawa, mau dibawa ke makam. Kalau sekarang pakai ambulan, kalau dulu dipanggul. Itu pahla manggul ada tuh. Jadi bagaimana caranya untuk manggul? Yaitu kakinya bagian depan. Umumnya orang kepala ya, paham nggak? Jadi kalau ya umumnya pala dulu kan jalan ke depan gitu ya. Mulai sekarang dibalik. Sekarang itu kebiasaan yang salah. Jadi kita kaki dulu yang di depan posisi jalannya. Kenapa? Kalau didiriin jenazah nih, misalnya nih kita mau jalan ke sana, ini kita gotong jenazah ya, kan berempat atau berentem tuh ya, ke sana jalan. Sekarang didiriin jenazahnya, searah nggak? Sekarang kalau pala duluan, ya pala duluan umumnya sekarang nih, ya. Kemudian kita diriin jenazahnya, berlawanan nih. Kita mau ke sana mas. Ya, makanya yang salah jangan ikutin ya. Mungkin dia nggak tahu karena berdasarkan kebiasaan. Jadi kita robah mulai hari ini ya. Besok kalau ada yang meninggal, tapi jangan meninggal dulu. Andaikan, ini kan kita tinggal nunggu antrian ya. Tinggal nunggu antrian. Yang tua duluan. Iya. Pokoknya antum duluan, saya belakangan gitu. Atau tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Karena yang udah kebiasaan itu kita mau membicarainnya nih, gitu kan agak sulit itu kalau semua kayak gitu. Ya emang ada satu guru yang mesti menjelaskan di tempat itu. Kalau ini jadi labrakan, ya kita yang udah tahu, ya kita coba aja dah, coba usaha dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Qala faslun fi dafnil mayyit. Pasal di dalam mengubur mayit. Nah, di sini aja nih. Nama kita udah hilang, ya. Kita meninggal, namanya Fulan bin Fulan. Ketika ditaruh di masjid, kata ketua DKM, coba jenazahnya bawa ke depan. Nama kita udah hilang tuh di situ aja, ya. Seharusnya kan dipanggil namanya Fulan bin Fulan. Mayit atau jenazah. Wadafnu bil maqbarati afdalu minhu bi ghairiha. Dan mengubur di pekuburan itu lebih utama daripada selainnya. Jadi kita kan ada yang punya makam sendiri ya. Dikhawatirkan nanti iya kita masih ada. Nanti kalau kita sudah tiada yang tua-tua, nah ada yang dimakamin di situ, nanti berhubung tanahnya ya, per meternya udah mahal, dijual sama anak kita ya. Jadi bagusnya tuh di pemakaman ya. Wasunnatu ayyudfana fi ghairil lail. Dan disunahkan tuh mengubur itu di selain malam. Jadi siang sunahnya itu ya. Wa aqallu dafnu ayyakuna fi hafrodin. Dan sedikitnya dalam mengubur itu ya, bahwa satu lubang
kan ada orang yang dimakamin, ibunya di situ, kemudian digali lagi, ditumpuk gitu. Sebaiknya jangan ini dilakukan. Ya. Tamna'u zuhuri rahihatil mayyiti, Geser, Mas. yaitu Geser sini. untuk mencegah daripada keluarnya bau jenazah itu atau mayit itu, watasunu jismihi min aklis sibai, dan menjaga daripada tubuh si mayit itu daripada dimakan binatang buas. Jadi jangan sampai nanti kan baunya harum nih ya, makanya jangan satu lubang. Jangan satu lubang dipakai lebih dari satu. Wa akmaluhu, dan sempurnanya ayyusa'al qabro, bahwa meluaskan kubur, wa yu'ammaqa qadra qamata wa bisatotin, dan bahwa kita diperintahkan tuh untuk lebih sempurnanya tuh untuk meluaskan kubur yang didalamkan ya seukuran, yaitu kita berdiri, umumnya kita kan 2 meter ya kali setengah ya. Nah itu dia tujuan tadi untuk mencegah daripada nanti apabila bau nggak keluar kalau dalam, kalau cetek kan dangkal gitu ya, bisa baunya keluar nanti. Wazalika, yang demikian itu arbatu azra, yaitu ukurannya itu 40 ya. Wanisfu ayyakuna dapna, dan setengah dari yang demikian itu filahdin, daripada lubang lahat. Inkanat ardo kawiyatan, jika tanahnya itu kuat. Tanah ada yang kuat, ada juga yang suka gugur tuh ya. Saya waktu tinggal di Surabaya itu sumur nggak bisa dibuat, jadi tanahnya gempal gitu, merosot gitu. Kalau di sini kan kuat, bagus. Wapi syakin, dan pakai kaca puri. Inkanat rohwatun, jika tanahnya itu gempur. Jadi dalam membuat lubang ada 2. Kalau untuk lubang jenazah, pertama kita kan pakai liang lahat. Liang lahat itu dibuat segitiga 4 ya. Misalnya setengah kali 2 meter, tingginya 2 meter misalnya. Nah itu bagian sebelah baratnya kan di lubang itu, namanya lahat ya gitu. 1 itu kalau tanahnya kuat ya. Kalau tanahnya mudah longsor itu tadi segi 4 itu, nah tengah-tengahnya digali nih. Misalnya udah segi 4 gini ya, kan ke atas ya. Kemudian di tengahnya ini dilobangin. Ini namanya kaca puri. Nah, jadi mayat jenazah nanti bambu atau papannya bukan begini lagi. Berarti rebah gini. Tapi posisinya tetap menghadap kiblat. Jadi ada 2 cara untuk lubang kubur ini. Ada yang lahat, ada kaca puri. Kalau di sini umumnya lahat, karena tanahnya itu kuat, maksudnya nggak mudah longsor gitu. Summa yahrujul mayyiti minan nu'asi, kemudian dikeluarkan mayit itu daripada kurung batang atau keranda. Nah, bagaimana meletakkan keranda? Wa yusalla min qabli ra'sihi, dan dilepas itu di sisi kepalanya. Salah barfaqo inzalahul qabro ya. Dibarengi dengan turunnya kubur. Jadi posisi untuk jenazah itu qabla ra'sihi, yaitu di sisi kepalanya. Jadi kalau ini makam menghadap sini misalnya. Nah, ini posisinya kalau tempatnya memungkinkan, jenazahnya posisinya di kaki sebelah sini, sebelah kiri berarti. Posisi keranda jenazah yang mau diturunkan. Umumnya kita di bagian depan makam ya, kayak kubur maksudnya itu. Jadi kalau misalnya tempatnya memungkinkan, ya sunnahnya itu di bagian sini, ya. Jadi nanti nurunnya dari sebelah kiri ke langsung ke ini.
Wa ayyudu'an na'su inda muakhiril qabri, dan meletakkan kurung batang itu di sisi akhir kubur, maksudnya di kaki ya. Ay yudau ra'sul mayyiti inda rajilil qabri, yaitu meletakkan kepala mayit itu ketika di kaki kubur, maksud tadi itu. Jadi kalau makam gini posisi kerandanya di sini, umumnya orang di depan, jadi nanti turunkannya melalui sini ya, melalui dari sebelah kiri, dan kepala dulu posisinya. Walaha akadun, dan ini yang utama, wa ayyadkhuluhal qabro, dan jika memasukkan jenazah atau mayit ke dalam kubur, al haqqo bisolati, yang berhak itu orang yang sholat. Kan ada orang muslim tapi nggak sholat, jangan tuh, kalau bisa yang sholat turun. Nah, wa al haqqo bil unsa, dan yang lebih berhak kalau jenazahnya perempuan, jaujaha, suaminya. Jadi umumnya nih yang turun keluarga biasanya kita ya. Kalau kita bapak kita ya anak dah ya. Biasanya kan 3 orang untuk ke bawah tuh ya. Wa ayyakula mayyad khulafamal qabro, dan kita tuh disunahkan tuh untuk berdoa atau membaca ketika memasukkan jenazah ke mulut kubur itu. Doanya adalah, coba sama-sama ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah abwabas sama ruhihi wa akrama nuzulahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Itu di grup saya kirim ya. Jadi ke ini untuk laki-laki. Kalau jenazahnya wanita tinggal diganti domirhu, diganti ha. Jadi Allahumma ftah abwabas sama liruhiha wa akramu nuzulaha ya. Jadi Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah abwabas sama, ya Allah bukakanlah pintu langit, liruhihi, untuk ruhnya yang lagi kita mau makam ini, wa akrama nuzulahu, dan muliakan kedatangannya, wa wasi' lahu, dan luaskan kuburnya baginya, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Jadi kalau bagusnya nih, kalau saya kalau ke makam ketika mau diturunkan ini jenazah, saya maaf Pak, saya bilang gitu, baiknya kita doa dulu gitu. Jadi yang mimpin, nanti yang lain ngikutin gitu. Jadi ada yang mimpin langsung. Jadi semua bisa membaca kebagian pahlanya. Nah setelah udah selesai ini, baru kita turunkan jenazahnya. Jadi kalau dulu kemarin nggak pakai doa, sekarang harus pakai doa karena kita udah duduk di majlis. Iya, amin. Kemudian ketika membahas umumkan juga sama. Kan kadang-kadang masih sebelum dimandikan tuh jenazah ya, kita kan pengen lihat nih wajahnya, bacanya sama tuh. Tapi nggak gini, Allahumma bilahu, depannya sama, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bilahu warhamhu wa abihi wa afwanhu. Itu untuk melihat wajah ketika kita mau nengokin takjiah jenazah ya. Nah, bacanya gitu, jangan main singkap aja, paling enggak baca selawat lah, doain ya agar Allah ampuni dosanya. Amin, amin. Jangan lihat doang. Gue penasaran nih, penasaran gimana sih wajahnya. Jangan begitu, paling enggak kita baca Bismillah, selawat lah kalau bisa baca doa itu. Jadi Bismillahi. Tadi saya baca Fatihah doang Ustaz. Gitu. Boleh. Tujuannya itu untuk doa itu untuk meringankan dosa dia agar dia diampuni dan bisa bawa bekal. Jadi orang yang mati mau diapain diem aja dia. Udah gitu nggak bisa bicara lagi. Tetangga saya gitu, jagoan. Pas udah mati nggak bisa ngomong, diem aja. Jadi ya kita bacain doa, ya bacain doa. Jadi kalau orang yang mati, apa yang dilakukan dia diem aja. Nah kemudian kita nih yang melakukan, orang yang punya doa, punya ilmu kayak gini, nah dia akan seneng.
karena akan dibawa nanti tuh pahala yang tadi ya. Doanya. Nah, doanya. Makanya kalau ada yang meninggal langsung bacain Yasin. Yasin kalau bisa ada yang mimpin satu kelompok. Nah, udah selesai, mimpin lagi. Karena dalam di kitab tafsir Yasin Hamami dijelaskan barang siapa yang membaca Yasin di hadapan jenazah itu satu huruf itu berapa malaikat? 10 malaikat. 10 malaikat. Dan malaikat itu satu huruf Yasin, berarti 2 huruf. Berarti 20 malaikat. Sampai berapa huruf tuh Yasin? Nanti malaikat itu dia akan menemani sampai ke kubur. Makanya jangan lupa dipimpin, nanti ada yang mimpin yang bagus. Makanya kalau ada majlis, ada pengajian, umumnya orang ya melihat doang malah pada ngobrol ya. Kalau di daerah Cidodol, Bayoran Tama itu dikasih kacang hijau, cakep tuh budayanya. Kacang hijau segem gitu. Tujuannya apa? Ya dia zikir untuk dihadiahkan buat jenazah gitu. Buat hitungan tasbih. Kecilan nggak kacang hijau? Iya, Kacang bolong apa kacang? Oh iya boleh dah, ganti. Kalau saya balik kacang hijau Jadi dengan tujuan orang bukan pada ngobrol. Ini ada kisah nih ya. Memang kenyataan nih. Jadi dia meninggal. Kalau di Buaram nih cakep nih. Dia meninggal jam 4 atau jam 5. Itu langsung segera kalau di petukangan besok penggali kuburnya udah pada pulang, nggak mau dia gitu. Iya. Nih di sini bagus nih. Di daerah sini saya salut nih. Iya. Nah, dinepin yang lain apa keluarganya? Harusnya dia baca zikir, baca Yasin, baca Quran ya. Ini di depan, pada ngopi ngobrol, malah ngomongin orang kan. Dosanya tuh untuk almarhum. Makanya budaya seperti itu kita hilangkan. Berhubung ada yang mau ditanya mungkin. Nanti Pak Maradi kalau mati jangan di ini dulu. Harus besoknya katanya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Jangan wasiat. Jadi yang bagus langsung Jadi kalau masalah-masalah begini, kita misalnya sekarang ini bukan orang sini ya. Kampung kita misalnya di mana kampung antum? Kampung antum. Garut. Nah, ini dia wasiat sama istrinya. Kalau saya meninggal atau saya wafat nanti dimakamin di kampung. Jangan kasihan. Jadi lambat tuh. Harusnya kan dipercepat orang meninggal itu pemakamannya. Lebih cepat lebih baik. Iya. Dimana Jadi aja nggak saya usah makaminnya. kayak Rasulullah lahir di kota Makkah, tapi meninggalnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Jadi kalau masalah gitu nanti nggak usah kita pesen wasiat, nanti anak kita udah ngatur sendiri dah gimana yang terbaik gitu ya. Ya ini aja dulu ya, nanti masih panjang nih karena sesuai dengan waktu. Dan kemudian saya menghimbau kepada jamaah ya supaya kita bisa mengatur dalam kehidupan ini. Ini hari apa ini? Ahad ya. Dari pagi sampai sekarang nih ya, ada orang yang dapat 1 juta, ada yang dapat 10 juta, ada yang 1 miliar. Ini soal uangnya. Kemudian ada yang baca Quran, hatam. Pagi nyampe jam segini hatam. Ada yang baca 2 juz, ada yang baca 1 juz, ada yang 1 ain, ada yang nggak baca sama sekali. Jadi kita harus bisa membagi ya. Ini sekarang lagi bulan Rajab. Itu amalan yang saya share di grup diamalkan pagi dan petang. Kalau kita memuliakan bulan Rajab, insya Allah nanti Allah muliakan kita. Kan ada kisah tuh yang ibu-ibu baca Al-Ikhlas 12 kali ya. Seorang raja dia dimuliakan oleh Allah, diangkat gitu. Jadi jangan terlalu ngoyok ke dunia ya, pagi-pagi pulang malam ya. Bagus emang karena banyak tagihan buat bayar KPR, buat bayar pendidikan anak ya. Tapi dia nggak ingat bahwa nanti nih dunia ini kan sementara. Kalau berhasil dia di dunia, apa yang dia inginkan? Kalau dia mati dibawa nggak? Nggak dibawa. Jadi apa yang dibawa? Amal dan ilmu. Makanya harus sisihkan waktu kita ya. Besok saya share nih baca Quran ya, list khotmul. Jangan sampai nggak ngisi. Mau 1 juz dibaca berapa orang nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang kosong diisi dulu. Ambil bagian itu, gitu. Bukan di sini aja, di mana ada kebaikan, ambil. Di mana ada majlis, bukan hanya majlis ratib aja. Duduk di majlis. Siapa gurunya? Yang penting 1
aliran, satu akidah ya. Amin. Jangan menyimpang dari aswaja. Kita kan aswaja nih. Kemudian yang kedua, ada kisah masalah ini nih ya, masalah memakamin. Jadi ada satu kisah, ada seorang ibu meninggal. Kemudian tadi turun tuh saudaranya, adiknya, laki-laki kan. Kalau yang ke makam turun itu pasti laki-laki. Adiknya turun, setelah dimakamin selesai pulang. Ya. Kemudian ketika di rumah kata keluarganya, Mas, ngopi dulu sini ya. Lihat dompetnya nggak ada. Wah, Jatuh. ini nih tadi nih jatuh di apa? Di Dikubur. makam nih waktu ini. Makanya kalau mau turun kayak gitu tuh HP, dompet titipin ya, jangan di ini. Nah, jadi ini karena adiknya ini dompetnya itu merasa ingatan dia dipendem di waktu di menguburin adiknya tuh kakaknya. Coba kita gali dah, karena di situ banyak surat berharga, ATM, ya STNK, ya semua KTP ada di situ semua. Kita gali dulu dah. Kata dia bilang mau cari dompetnya maksudnya. Baru pertengahan langsung keluar api nih. Bang Jul. Jenah apa di makam itu keluar api. Makin ke dalam apinya makin membesar gitu. Akhirnya digagalin. Udah tutup aja. Kita pulang aja. Udah. Kemudian nih adiknya ini yang tadi pada gali kubur itu nanya ke orang tuanya, masih ada nih ibunya, ya ibu, ini kan anaknya juga nih yang nanya, itu mbakku kenapa? Dia ceritain tuh, kenapa waktu di dunia apa yang dia lakukan tuh? Setahu saya, kata ibunya nih, dia tidak pernah melakukan dosa besar. Ya setahu saya tahu sendiri kok, dia bilang gitu. Cuma setahu saya mbakmu ini kalau sholat suka ditunda-tunda. Jadi johor ya lewat mau asar baru sholat. Nah itu kita termasuk kena di Al-Quran fawailul lil musholin. Itu Allah buktikan. Makanya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu kan suka datang bulan nih ya. Kalau dia johor jam 12 lewat 5 ya, dia tunda sampai jam 12 lewat 20 ya, dia datang bulan, utang tuh dia. Karena tadi kan dia belum datang haid ya, mesti punya utang tuh dia, utang sholat ya. Makanya sholat jangan ditunda-tunda, segerakan. Apa yang harus disegerakan? Sholat, kedua taubat, jangan ditunda. Ya. Kemudian kalau ada yang bayar hutang juga, jangan ditunda-tunda. Kita datangin aja dah, tuh datang. Walaupun kita malam tuh. Ya. Ya. Kemudian jangan lupa tanggal 18 Februari kita nih akan ini masih belum ini. Besok insya Allah saya mau ke Bambang nih ya. Jadi rencana saya kita mau pakai sponsor aja deh. Misalnya kita datangin ya pengusaha-pengusaha agar ikut andil, nanti kita pasang logonya di spanduk gitu aja. Dan bagi ada jamaah yang punya relasi, nanti kalau mau minta untuk ini apa namanya proposalnya bisa sama Pak Bambang ya. Amin. Saya punya bos nih misalnya ya, saya mau ngajuin nih, ya kan lumayan misalnya dapat berapa aja nggak usah nilainya dah, yang penting ikut andil ya. Dan saya mengharapkan kepada jamaah ya, kita soal andil ini bukan karena besar dan kecilnya ya, yang penting ikut andil, paling tidak berdoa dah supaya acara ini bisa lancar dan bisa berjalan dengan sesuai yang kita maksud. Amin. Dan jangan sampai punya utang lagi. Kemudian Nabi Musa itu punya ini dia bisa kalamullah, bisa berdialog dengan Allah. Dia bertanya sama Allah ya Rob, apa yang Rob senangi ya daripada seorang hamba? Saya puasa, saya sholat. Itu sholat kamu, kemudian puasa kamu adalah buat diri kamu ya, kata Allah begitu ya. Kata Allah. Jadi apa yang Allah senangi yaitu sedekah, infak atau berbagi atau bisa membantu orang, itu yang Allah senangi. Jadi kalau soal puasa, soal sholat itu pahalanya yang buat kita. Jadi kita sama tetangga ya ada kesusahan kita bantu ya, ada acara seperti ini gitu.
kita harus kita open lah istilahnya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini ya kita bisa ada rasa hati untuk ikut andil dalam bagian ini. Amin. Ya nggak usah dipaksakan, paling enggak doa gitu aja. Yang penting kita ada kebersamaan dan ada kekompakan dalam hal ini ya. Kita baca Fatihah, semoga apa yang kita niatkan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah kasih kita panjang umur, Allah kasih kesehatan, Allah mudahkan segala urusan kita. Anak-anak kita yang sedang belajar, kita doakan semoga Allah beri kecerdasan, semoga tercapai segala cita-citanya, kemudian menjadi anak yang berguna, berbakti bagi orang tua dan bangsa serta masyarakat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.